Silakan tanyakan orang-orang Ortodoks dan Protestan untuk menjelaskan bagaimana kerajaan Allah dapat diwujudkan tanpa melalui gereja Katolik. Mereka tidak akan sanggup menjawabnya. Kerajaan Allah itu Katolik. Dalam bahasa Protestan kita menggunakan kata am, artinya satu. Tapi kerajaan Allah bukan Roma Katolik. Sekali lagi ya, kerajaan Allah itu Katolik. Am, hanya satu, bukan Roma Katolik. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Saudara-saudara, kali ini saya mau menanggapi video dari channel Crusader Network yang dalam video yang berjudul Nabi-Nabi Palsu di Sekitar Kita, yang mana dalam video tersebut admin CN menjelaskan tentang Nabi-Nabi palsu. Lalu di pertengahan videonya dia mengeluarkan statement seperti ini. Mari simak cuplikannya. Mereka telah bertindak melawan Tuhan. Itu bisa dilihat dari tindakan mereka yang berseru, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga?" Jelas mereka tidak tahu jika mereka sebenarnya telah melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Dari sini dapat saya simpulkan orang-orang yang disebut dalam Injil Matius tadi adalah kaum bidat dan skismatik. Mengapa demikian? Karena kaum bidat adalah orang Kristen yang menolak sebagian ajaran Tuhan. Demikian juga kaum skismatik. Mereka menerima hampir seluruh ajaran Tuhan, tetapi menolak kepemimpinan Paus. Karena mereka sebenarnya masih mengikuti sebagian besar ajaran Tuhan, maka mereka pun mengira masih sebagai pengikut Tuhan. Tetapi sayangnya di mata Tuhan tidak demikian. Ingat saja perkataan Rasul Yakobus yang pernah saya kutip di video sebelumnya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Surat Yakobus bab 2 ayat 10. Menurut Rasul Yakobus, mereka yang menolak sebagian ajaran Tuhan, termasuk yang terkecil sekalipun, telah bersalah terhadap seluruh ajaran Tuhan. Kita bisa membayangkan mereka ini seperti Adam dan Hawa yang harus keluar dari Taman Eden meski hanya melakukan satu pelanggaran. Begitu juga kaum bidat dan skismatik tidak lagi menjadi bagian dari gerejanya ketika mereka menolak satu atau lebih ajaran-ajaran Tuhan. Pertanyaannya, apa kejahatan yang tanpa sadar dilakukan semua orang Kristen yang bukan bagian dari gerejanya? Kita bisa melihat dari ayat yang mengawalinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Injil Matius bab 7 ayat 21. Dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, kehendak Bapa adalah menghadirkan kerajaannya di atas bumi, agar keadaan di bumi menjadi seperti di dalam surga. Untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi itulah Tuhan mendirikan institusi gerejanya dengan menunjuk Petrus sebagai pemimpinnya. Sama seperti tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, demikian juga tidak ada yang dapat sampai ke dalam kerajaan Allah jika tidak melalui gerejanya. Tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Hanya melalui gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sajalah kerajaan Allah di bumi dapat diwujudkan. Kalau tidak percaya, silakan tanyakan orang-orang Ortodoks dan Protestan untuk menjelaskan bagaimana kerajaan Allah dapat diwujudkan tanpa melalui gereja Katolik. Silakan tanyakan orang-orang Ortodoks dan Protestan untuk menjelaskan bagaimana kerajaan Allah dapat diwujudkan tanpa melalui gereja Katolik. Mereka tidak akan sanggup menjawabnya. Nah, begitulah statementnya. Dalam video ini saya akan menanggapi statement tersebut khusus bagian itu. Ada beberapa hal yang akan saya tanggapi, yaitu yang terkait bagaimana statement-statement yang menghentar pada kesimpulan bahwa tidak mungkin kerajaan Allah didirikan tanpa gereja Katolik. Kita masuk ke tanggapan saya yang pertama. Dia menggunakan Yakobus 2 ayat 10 untuk membenarkan bahwa seluruh aturan dalam gereja Katolik
Itulah yang dimaksud dengan hukum yang disebut dalam Yakobus bab 2 ayat 10. Saudara-saudara, jika kita melihat konteks dari ayat itu berbicara tentang 10 hukum. Ya, 10 hukum Taurat dalam 2 loh batu yang menjadi dasar titah dari perintah Tuhan. Bukan seluruh aturan-aturan atau keputusan-keputusan paus dalam konsili-konsili, bukan. Mari kita baca satu ayat setelah ayat itu, yaitu ayat 11. Yakobus 2 ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi hukum dalam ayat 10 itu bicara tentang 10 hukum. Kata hukum ini dalam bahasa Yunani nomos, yang berarti law in general, atau dasa, atau hukum dasar, atau ke-10 dasa titah. Dalam poin pertama ini seharusnya admin CN sudah salah ya, karena melakukan exegese, atau bisa kita katakan dia memaksakan ayat itu untuk sama dengan pemikirannya. Saya mohon jangan admin CN menjadi seperti nabi palsu. Tugas nabi asli adalah menyatakan firman sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, bukan menyatakan firman berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan. Itu nabi palsu. Maka dalam poin pertama ini saya harus katakan maaf ya admin, Anda salah dan Anda telah mengeksegese ayat itu. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh admin dalam Matius 7 ayat 20, di mana admin memberikan huruf besar pada kata kehendak, yang mana maksud admin adalah sekali lagi mau menekankan bahwa kehendak Bapa adalah seluruh ketetapan atau ajaran dari Gereja Katolik. Saudara-saudara, tentu kita tahu ini juga adalah exegese atau pemaksaan ayat ya, supaya cocok dengan pemikiran admin. Saudara-saudara, dalam ayat ini Yesus dia menyatakan diri sebagai anak karena dia menyebut Allah sebagai Bapakku dan kedudukannya sebagai anak ya. Salah satu tugas yang dia miliki adalah sebagai hakim. Makanya Yesus menyatakan orang akan berseru kepadanya, artinya memohon untuk diselamatkan oleh Yesus. Firman yang menjadi daging, yang menebus dan menghakimi. Dan Yesus mengingatkan bahwa para pemimpin palsu, yaitu mereka yang bernubuat, mengusir setan dan mengadakan mujizat demi nama Yesus, mereka akan terbongkar kedoknya dan dihukum, karena mereka melakukan semua itu demi diri mereka dan demi membanggakan semua yang mereka lakukan, yang hanya sekedar melakukan tindakan-tindakan yang menakjubkan saja, bahkan bisa dikatakan adikodrati, tapi mereka belum tentu berasal dari Allah. Kita bisa melihat perbandingannya dengan Ulangan 13 ayat pertama sampai 5, 2 Tesalonika 2 ayat 8-12, dan Matius 24 ayat 24. Jadi penghakiman yang akan terjadi pada zaman akhir akan membuktikan siapa saja mereka yang sungguh-sungguh menginjil kerajaan Allah di dalam salib Yesus Kristus, dan siapa saja mereka yang hidup hanya meninggikan diri dengan menggunakan nama Yesus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kehendak Bapa bukan manusia membanggakan perbuatan-perbuatannya, bukan manusia menggunakan Injil untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri dengan nama Yesus, bukan. Tapi kehendak Bapa adalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itulah kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah berarti tunduk dan taat sepenuh kehidupan kepada Yesus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itulah kehendak Bapa. Bukan mentaati atau bergabung kembali dengan Gereja Katolik. Itu salah sekali, saudara-saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua yang akan saya kritik adalah mengatakan bahwa pemberian kunci kerajaan sorga berarti Yesus mendirikan gerejanya dengan menjadikan Petrus sebagai pemimpin. Saudara-saudara, sekali lagi, inilah kesalahan terbesar dalam menafsir, saudara. Mari kita kembali kepada Alkitab saja. Kita kembali kepada konteks ayat itu. Dalam bacaan Matius 16 ayat 13-20 itu sedang berbicara tentang Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup di saat banyak orang lain mengatakan Yesus sebagai salah seorang dari para nabi, Yesus sebagai Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Dan hanya Petrus yang menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Yesus adalah imam, raja, nabi, yang mana Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, dalam masa itu mempercayai dan mengakui Yesus sebagai Mesias adalah hal yang sangat sulit diterima oleh orang-orang pada masa itu. Mana mungkin anak tukang kayu yang lahir dari hasil kawin muda antara Maria dan Yusuf, yaitu pikiran mereka, bukan
mereka kawin betul ya, itu bisa menjadi seorang Mesias. Itu omong kosong, itu pikiran dari orang Yahudi masa itu, saudara. Tapi Petrus percaya dan dia berani menyatakan hal itu. Maka Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 17-19, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Petrus percaya adalah karena Allah bekerja di dalam Petrus untuk membuat Petrus percaya. Kemudian dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, untuk mengerti ayat ini, kita harus tahu tradisi saksi dalam prinsip orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mau menyatakan sesuatu yang penting terkait suatu hal, mereka akan menyatakan itu di depan seseorang yang akan dia jadikan saksi dengan menyebut nama orang itu, lalu menyatakan sesuatu yang penting itu. Dalam ayat ini, Yesus menjadikan murid-muridnya secara khusus, di sini Petrus, menjadi saksi utama dalam apa yang hendak Yesus nyatakan. Dan saksi ini tugasnya bukan hanya sekedar menyaksikan atau mendengar apa yang dinyatakan, tapi dia harus menjadi saksi yang meneruskan apa yang dia saksikan. Petrus harus bersaksi kepada orang lain terhadap apa yang Petrus saksikan yang hendak Yesus nyatakan. Petrus dan seluruh rasul yang lain bertanggung jawab atas hal itu. Ayat ini sama dengan Mazmur 50 ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, lihat Allah menyebut nama umatnya. Ketika Allah hendak mensaksikan sesuatu kepada orang Israel, dikatakan, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Jadi inilah yang sedang terjadi, saudara. Yesus menyatakan atau mensaksikan kepada Petrus bahwa dia akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Apa itu batu karang? Saudara-saudara, tidak mungkin Petrus akan dimengerti oleh pembaca mula-mula sebagai batu karang, saudara. Tidak mungkin. Karena pembaca Matius mula-mula yang notabene adalah orang Yahudi akan memahami batu karang ini adalah metafora, ya, simbol. Batu karang dalam Alkitab disebut juga tempat perlindungan dalam Amsal 30 ayat 26, dan sebagai tempat bersembunyi terhadap Allah, ya, dalam Yesaya 2 ayat 19. Musa bersembunyi di antara batu karang supaya ia tidak berhadapan muka dengan Allah. Keluaran 33 ayat 20-23. Musa juga memukul batu karang untuk mendatangkan air, ya. Keluaran 17 ayat 6. Kejadian itu digunakan secara tipologis oleh Paulus yang mengartikan batu karang itu adalah Kristus dalam pertama Korintus 10 ayat 4. Batu karang merupakan bahan dasar yang kokoh untuk bangunan dalam Matius 16 ayat 18. Atas dasar batu karang seperti itulah gereja harus dibangun. Nah, jadi Allah lah batu karang itu, Yesuslah batu karang itu. Jadi maksud Yesus dalam menyatakan ini adalah Petrus harus tahu bahwa jemaat atau gereja yang didirikan Yesus itu adalah gereja yang kokoh, yang takkan hancur atau musnah, takkan dikalahkan oleh apapun, bahkan maut sekalipun. Karena gereja atau orang-orang percaya itu akan didirikan di atas fondasi batu karang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudara, ayat ini tidak berhubungan secara langsung dengan ayat sebelumnya. Seringkali orang berpikir di sini Yesus menyatakan Petrus adalah batu karang, oleh karena itu diberikan kunci kerajaan sorga. Itu salah, saudara. Hubungan dari ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah Yesus menyerahkan kepada Petrus yang menjadi wakil dari murid-murid yang lain, di mana ini berarti tentang kerajaan Allah yang kuasanya akan dipegang oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain, di mana hanya merekalah yang memiliki otoritas penuh kuasa nama Yesus. Hal ini benar karena hanya para rasul yang dapat melakukan mujizat sebagaimana yang bisa Yesus lakukan. Ada orang sakit pendarahan, hanya sentuh jubah Yesus langsung sembuh. Hal ini terjadi pada para rasul juga. Bahkan hanya bayangan rasul dan sarung tangan rasul, orang bisa sembuh. Yesus membangkitkan orang mati. Petrus juga bisa membangkitkan orang mati. Bahkan Petrus pernah mengutuk 2 orang, dan 2 orang itu mati seketika. Dalam cerita Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul pasal 5. Jadi saudara, kunci kerajaan sorga yang dilambangkan apa yang diikat oleh para rasul terikat di sorga, dan apa yang dilepaskan oleh para rasul akan terlepas di sorga. Artinya,
apa saja yang akan mereka nyatakan atau lakukan dengan kuasa nama Yesus, itu sudah berada di tangan mereka, yaitu para rasul. Jadi ini bukan tentang pemberian kepemimpinan saudara, tapi tentang pemberian kuasa surgawi. Itu ada di tangan para rasul. Maka kenapa bahaya kalau ada pendeta-pendeta yang mengklaim mujizat dan mengklaim kuasa Yesus. Mereka sama dengan menjadikan diri mereka yang hanyalah anak kemarin sore, entah kapan diangkat jadi rasul, terus sok-sok mau klaim-klaim kuasa sorga, sok-sok mau bikin mujizat, pakai jas kayak Philip Mantova, kayak Andi Simon, Pariaji, dan lain-lain. Mereka semua itu, kalau kita pahami ayat ini, kita akan sadar bahwa mereka adalah nabi palsu, rasul-rasul palsu, sok-sok mau menyamakan diri dengan para rasul yang ditunjuk langsung oleh Yesus, seperti dalam ayat ini, di mana Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Kuasa sorga ada di tangan para rasul. Makanya kalian, hoi para pengikut mereka, yang pengikut pada superpower, up video ini sampai mereka nonton video ini. Dan kalau kalian yang sok-sok mengklaim mujizat nonton video ini, saya katakan bertobatlah segera. Tinggalkan pelayanan mujizat palsu kalian. Kenapa? Nggak senang? Lapor. Saya nggak takut saudara. Karena saya tidak mau domba-domba Tuhan kalian terus tipu-tipu dengan klaim-klaim palsu kalian. Membuat mereka berpikir kalian punya kuasa adikudrati. Membuat mereka berpikir bahwa doa kalian paling manjur. Membuat mereka beriman harus melalui kalian. Kalian penipu. Hai para superpower, betapa sombong dan angkuhnya kalian. Wahai nabi palsu, wahai pendeta pengklaim mujizat, pengklaim penglihatan, pengklaim nubuat-nubuat. Kalian adalah rasul-rasul palsu. Saya katakan bertobatlah segera. Bertobatlah segera. Nah, lanjut. Jadi, admin CN, begitulah ayat itu. Itu bukan tentang Petrus menjadi pemimpin tunggal, tapi tentang rasul-rasul memiliki kuasa surgawi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, admin mengatakan bagaimana kerajaan Allah atau kerajaan surga dapat berdiri tanpa ada gereja Katolik. Di masa gereja Katolik dalam kepemimpinan Paus Roma pun belum ada, kerajaan Allah sudah ada. Bahkan ketika Yesus lahir, mati, dan bangkit, kerajaan Allah sudah ada di bumi. Karena Yesus adalah raja dari kerajaan Allah itu. Makanya Yesus sering mengatakan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya ya memang sudah dekat. Toh rajanya sudah ada di situ kok. Yang lagi teriak-teriak gimana nggak dekat gitu kan. Waktu Pontius Pilatus bertanya, benarkah kamu adalah raja? Apa jawab Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Yesus adalah Raja Sorga yang dia saat itu sedang mau memerangi kerajaan maut. Dia hendak dibunuh mati oleh kerajaan dunia, yaitu Roma dan Yahudi waktu itu. Agama Yahudi. Jadi salah sekali kalau admin CN mengatakan kita tidak akan mampu menjawab. Saudara-saudara, kerajaan Allah berdiri karena ada orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus dan hidup taat setia padanya. Bahkan mau mati demi namanya, karena melawan kepalsuan dan ketidakadilan kerajaan dunia dan agama palsu. Di sanalah letak kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah bukan bergantung pada gereja Katolik. Kerajaan Allah itu Katolik. Dalam bahasa Protestan kita menggunakan kata am, artinya satu. Tapi kerajaan Allah bukan Roma Katolik. Sekali lagi ya, kerajaan Allah itu Katolik. Am, hanya satu, bukan Roma Katolik. Sekian dari saya untuk kalian semua, khususnya admin CN. Tuhan memberkati.